Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri yang akan membantu jalannya sosialisasi yang bertema pengembangan kewirausahaan melalui pemanfaatan bengkuang menjadi produk agroindustri kerupuk bengkuang khas desa Ngampel Rejo. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini sekaligus acara Anjang Sana. Terima kasih kepada tuan rumah Ibu Tuti yang sudah menyediakan hidangan kepada kami. Bisa sambil menikmati hidangan ya Ibu. Sebelumnya yang terhormat kepada tuan rumah dan yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing kami yang kebetulan pagi hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati ibu-ibu kelompok PKK dan Posyandu. Yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Petani Bengkuang dan Ibu Ani Selamat datang saya ucapkan. Dan yang saya hormati teman-teman KKN yang saya cintai. Kami dari KKN Kolaboratif mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan produk baru yang nantinya akan menjadi salah satu produk unggulan khas desa Ngampel Rejo, yaitu kerupuk bengkuang. Bisa sambil dinikmati Ibu kerupuk bengkuangnya. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu laporan dari Koordinator Desa KKN Kolaboratif kelompok 121. Yang kedua, sambutan dari perwakilan perangkat desa dari Ibu Murti. Dan yang ketiga, doa. Yang keempat, kita masuki inti acara sosialisasi produksi kerupuk bengkuang dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saja kita memasuki inti acara dari sosialisasi. Mohon maaf untuk sebelumnya. Kita dengarkan dulu laporan dari Koordinator Desa kelompok KKN 121 kepada Mas Jadili. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya agar kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yakni agama Islam. Yang saya hormati Ibu Tati selaku tuan rumah, Bu Tuti. Maaf. Yang saya hormati pengurus kepemerintahan Desa Ngampel Rejo. Yang saya hormati ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Posyandu. Yang saya hormati pemilik UMKM di Desa Ngampel Rejo. Yang saya hormati bapak-bapak petani bengkuang di Desa Ngampel Rejo. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi kami yang berjudul Pengembangan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Komoditas Unggulan Bengkuang menjadi produk agroindustri kerupuk bengkuang khas Desa Ngampel Rejo. Alhamdulillah, tujuan kami melakukan sosialisasi ini adalah untuk memberikan solusi terkait pengetahuan dalam pengolahan hasil panen bengkuang yang gagal atau tidak lolos sortir dalam panen bengkuang, Bu, seperti itu. Agar panen bengkuangnya bapak-bapak atau ibu-ibu dalam memanen bisa dimaksimalkan. Terima kasih. Dan semoga acara sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan Desa Ngampel Rejo ini dan khususnya para petani bengkuang. Dan semoga acara ini lancar, amin, tanpa terkendala, amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan dari sosialisasi ini. Kami sekelompok mengucapkan beribu-ribu maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Aja Juli selaku koordinator desa kelompok KKN 121. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan perangkat desa Ngambarrejo selaku Ibu Murti. Kepada waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera untuk yang beragama lain. Yang terhormat Bapak Mahmud sekeluarga sebagai Dewan Rumah, yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat Ibu-ibu pengurus dan Ibu-ibu kader Posyandu yang kami hormati juga, yang saya hormati Bapak dan Ibu petani bengkoang dan Ibu produk Mbak ini selaku pengusaha pupuk bawang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan semua untuk di tempat Bu Tuti atau Pak Mahmud, Pak Mahmud dalam acara Anjang Sana rutin kader nih Mbak sebenarnya, tapi kita juga sekaligus nyinggung pertemuan PKK dan sosialisasi pengembangan kewirausahaan bengkoang. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik, terima kasih atas kehadiran jenengan, di mana saya langsung aja dipindahkan ya. Saya nggak mengenai dengan. Mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan langsung kegiatan PKK. Ini Bu Kades hadir. Dan untuk PKK ibu-ibu ini pertemuan rutin. Mohon maaf saya taruh di sini ya. Kita sekaligus nimbrung tempat dan nimbrung konsumsi ya Bu Tuti. Nah apa ya? Untuk sementara PKK kegiatannya masih belum ada nih Bu. Untuk di kecamatan juga belum ada pertemuan. Insya Allah di kecamatan kita sama Bu Sri ya. Untuk pertemuan PKK kecamatan kita jadi outbound di Semarang. Nih. Untuk PKK tingkat kecamatan kita pertemuannya di Cemara Puger, Mbak. Nih. Untuk pertemuan PKK kita di Cemara. Itu untuk pertemuan PKK di kabupaten di kecamatan. Untuk pertemuan desa hari ini, terus untuk kegiatan yang lain, ibu-ibu, kita nanti dalam penutupan sepak bola, untuk penutupan Liga Sepak Bola tingkat RW yang ada di Desa Ngambarrejo, yaitu tanggal 21 hari Minggu. Ini saya umumkan di sini juga mungkin dari warga masyarakat Blok Cepit nanti bisa ikut hadir di acara, yaitu pagi tanggal 21 jam 7 kita senam bersama. Di sini juga panitia menyiapkan kupon, kupon door prize yang dijual dengan harga 5.000 Bu. Hadiahnya sangat menarik sekali. Door prize-nya jenengan nanti bisa menghubungi langsung ke Bu Ketua atau Bu Asik atau Bu Kades. Jenengan bisa berhubungan dengan saya juga bisa, jenengan juga berhubungan dengan Bu Vita juga bisa, Bu Wiji juga bisa, Bu Edi juga bisa. Itu untuk penutupan Liga RW. Terus untuk kegiatan yang selanjutnya Bu, di situ juga sudah saya papan di status saya ya, bahwa nanti untuk menyambut atau untuk memeriahkan, kita bukan menyambut lagi ya, sekarang sudah memeriahkan HUT RI ke-77. Desa Ngambarrejo mengadakan lomba-lomba khusus ibu-ibu, bukan untuk anak-anak ya, khusus untuk ibu-ibu. Yang pertama nanti lomba tartil itu untuk anak-anak, tartil sama aja itu anak-anak. Terus lomba ibu-ibu, di situ ada balap karung, tarik tambang,
rias wajah kita berpasangan, Bu. Jadi yang rias itu ditutup matanya, rias temannya, nggih. Itu untuk ibu-ibu. Terus karnaval inti yang jenengan tunggu-tunggu ini karnaval ada, Bu, nggih. Tanggal 17 September hari Sabtu. Jenengan masih punya waktu kurang lebih 1 bulan. Tolong untuk Bapak RW yang ada di Blok Cepit bahwa karnaval tanggal 17 September. Untuk pendaftaran karnaval bisa langsung ke desa. Aku itu sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan karena ini mau diisi sama adik-adik KKN, yaitu pengisian tentang sosialisasi pengembangan manfaat bengkoang. Mungkin dari Bu Kades. Ibu dari saya cukupkan sekian. Nanti dilanjut lagi di acara lain-lain nih, karena ini acaranya sangat panjang dan padat. Nanti ibu-ibu yang suka nyanyi mulai hari ini, mulai detik ini persiapan menata nafasnya masing-masing. Yang suka nyanyi monggo, termasuk saya. Tak anu kok soal joget ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Murti selaku perwakilan dari perangkat desa Ngapelrejo. Nanti yang suka karaokean bisa duet ya nyanyi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Nuris. Kepada Mas Nuris waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qaribna wa 'anis sarri yang ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki inti acara yaitu sosialisasi kerupuk bengkoang yang akan dibawakan oleh beberapa teman KKN dari Mbak Sinta, Mbak Elia, Mbak Sevi, dan Mbak Ningrum. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih buat waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Raka Dewi. Jadi di sini kami akan mensosialisasikan dengan tema pengembangan kewirausahaan melalui pemanfaatan komoditas unggulan bengkoang menjadi produk agroindustri kebun atau kerupuk bengkoang khas desa Ngapelrejo. Jadi selanjutnya ini ada latar belakang, yaitu sosialisasi pembuatan kerupuk bengkoang merupakan upaya dalam menyiapkan para pelaku usaha dalam mengembangkan kewirausahaan dari olahan produk bengkoang untuk menambah nilai jual dari hasil pertanian bengkoang dan menjadikan kerupuk bengkoang menjadi salah satu produk unggulan khas desa Ngapelrejo. Untuk lebih detail, silakan Bapak atau Ibu sambil menyimak proposal yang sudah kami bagikan. Melimpahnya hasil panen bengkoang merupakan salah satu potensi di desa Ngapelrejo. Namun, hasil panen bengkoang yang tidak lolos sortir belum dimanfaatkan secara maksimal.
Solusi yang kami berikan adalah dengan mengembangkan agroindustri bengkoang untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mampu memberikan pandangan serta stimulus kepada para pelaku usaha untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan, yaitu yang pertama adalah menanamkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan komoditas unggulan. Ya, seperti yang diketahui bahwasannya sebagian besar masyarakat Mapelrejo sendiri bermata pencarian sebagai petani dengan hasil panen bengkoang yang sangat unggul. Jadi tujuan kami di sini ingin menanamkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan hasil panen bengkoang yang melimpah sebagai produk unggul khas desa Mapelrejo sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan hasil produksi bengkoang. Dan yang terakhir, ada tujuan menambah nilai jual dari hasil pertanian bengkoang. Yang memang sebelumnya bengkoang hanya bisa dimanfaatkan, yang tidak lolos sortir ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Ini bisa menambah nilai jual dari hasil pertanian bengkoang dengan cara diproduksi sebagai kerupuk bengkoang atau kebun. Dan yang selanjutnya ini ada manfaat. Yang pertama, menciptakan produk unggulan berbahan dasar bengkoang sebagai produk khas desa Mapelrejo. Dan yang kedua ini mengembangkan produk unggulan khas desa Mapelrejo dengan cara menciptakan produk, kemudian dikembangkan dan diproduksi dengan maksud supaya desa Mapelrejo sendiri mampu menciptakan produk kewirausahaan yang unggul dengan ciri khas bengkoang yang memang komoditas bengkoang cukup melimpah di desa Mapelrejo sendiri. Yang terakhir ini meningkatkan pendapatan para petani dan pelaku usaha. Peningkatan pendapatan petani secara tidak langsung mampu menciptakan kesejahteraan bagi petani karena dari hasil panen bengkoang yang tidak lolos sortir bisa dirupiahkan. Dan manfaat lain untuk pelaku usaha ini dapat mendapatkan lapangan kerja baru. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Elia, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Sinta sudah menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat. Next. Ya, untuk gambaran umum dari kebun atau kerupuk bengkoang ini seperti di depan bapak-bapak sama ibu-ibu semua ya sudah dibagikan. Jadi di sini juga ada dua rasa original sama rasa balado. Next. Ya, selanjutnya ini mengenai resep kebun atau kerupuk bengkoang. Next. Untuk bahan-bahan yang diperlukan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Untuk bahan 1 ini termasuk bahan basah, terdiri dari bawang putih, garam, gula, lada, ketumbar, kaldu bubuk, dan air. Untuk bahan 2 itu terdiri dari tepung terigu dan air. Jadi bahan 1 sama bahan 2 ini termasuk bahan basah. Dan bahan 3 ini yaitu tepung tapioka, baking soda, dan ampas bengkoang parut. Untuk ampas bengkoang parut sendiri ini kan 200 gram ya Bu Ibu. Itu untuk mendapatkan ampas bengkoang 200 gram itu membutuhkan sekitar 10 atau 12 bengkoang segar. Jadi itu diparut, nanti diperas, ampasnya itu yang dibuat jadi kerupuk. Bukan, airnya yang dipakai. Soalnya kalau airnya dipakai, kerupuknya itu terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi yang dipakai itu cuma ampasnya saja. Kira-kira berapa besarnya bengkoangnya? Iya, untuk 20 biasanya kurang lebih itu sekitar 800 atau 900 dari bengkoang segar itu jadinya cuma 200 gram. Jadi soalnya bengkoang itu airnya banyak banget. Jadi kemungkinan 1 kilo dari bengkoang itu bisa menghasilkan 200 gram ampasnya. Oke, terlalu banyak airnya memang bengkoang. Oke, untuk cara pembuatannya sendiri ini cukup mudah. Alat-alat yang dibutuhkan juga mudah. Ibu-ibu sama bapak-bapak pasti punya alat bahannya ini di rumah masing-masing. Yang pertama itu dari langkah pertama haluskan bawang putih, kemudian campurkan seluruh bahan satu. Jadi bahan satu tadi itu kan kayak garam, ketumbar, air itu dijadikan satu dulu.
sampai mendidih. Setelah dipanaskan itu dimatikan kompornya, lalu dicampurkan bahan dua tadi itu terdiri dari terigu sama air. Jadi pas kompornya mati itu adonan 2 dimasukkan ke adonan 1. Terus habis dicampur, kompornya itu dinyalakan kembali, jadi diaduk. Jadi itu nanti kalau misalnya bahannya sudah tercampur, ya kayak dengan mengental, mengeras seperti itu. Setelah sudah, nanti itu adonan yang 2 sama 1 tadi sudah tercampur, dicampur sama adonan 3, adonan kering, yang tepung tapioka, baking soda, sama ampas bengkoang. Terus diuleni, nanti dikukus, dibentuk, nanti hasilnya nanti seperti ini ibu-ibu bentuknya. Tapi ada campuran bengkoangnya. Nah nanti kalau sudah seperti ini, sudah selesai dikukus, ini dimasukkan kulkas dulu di freezer semalaman. Tujuannya di freezer itu biar nanti potongnya tuh enak, potongnya keras, nggak lembek. Jadi potongannya juga halus sama rapi. Seperti itu. Kalau sudah dipotong, tinggal dijemur. Kalau penjemurannya itu sekitar 2-3 hari. Ya, tergantung panas matahari. Jadi harus benar-benar kering. Nah ini contohnya yang sudah dipotong sama dikeringkan. Warnanya memang agak sedikit coklat karena kan memang bengkoang ini mengandung banyak gula gitu. Jadi ngaruh ke warnanya juga. Kalau misalnya mau ada inovasi mau dikasih ke warna makanan juga monggo. Itu juga bisa. Oke, segini bentuknya segini, dipotong dari segini, digoreng mengambang jadi seperti itu. Itu dibuat kecil kan biar 1 kali makan kayak gitu. Ya next. Ya, next. Nah untuk proses pembuatannya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan, tapi di sini teman-teman KKN juga menyiapkan video, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa langsung lihat videonya. Mungkin dari ibu-ibu ini rasanya kurang apa bu? Kan ada ibu. Saya masak perawan loh bu. Saya perawan bu, saya masak bu. Itu ada. Berarti nanti untuk garamnya nanti bisa dikurangi dengan orang. Tapi ibu ini untuk yang kasihnya ini bisa diminimalisir rasanya sama balado yang pedas manis. Kalau yang balado gimana bu? Yang pedas manis? Tetap asin. Tapi cuma nggak terlalu ada. Iya, ada rasa baladonya ya. Lebih enak yang balado apa yang ori bu? Balado. Yang balado, lebih suka yang balado ya. Rasa-rasa. Tapi kerupuknya enak nggak bu? Jujur bu? Enggak ubel. Enak ngomong. Enak sekali banyak tuh. Asin dikit. Ya, nanti diperbaiki resepnya, nanti dikurangi garamnya. Bisa dibuat lauk bu kalau makan gitu. Cemilan juga bisa yang balado. Jajan hari raya. Iya nggak apa-apa kalau hari raya itu bisa dibuat suguhan, bisa. Mbak ini tanya untuk harga jual. Oh iya, harga jual di sini bisa dijelaskan sama Mbak Seti gitu. Sama Mbak Seti. Ada Mbak Seti, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai anggaran biaya kerupuk bengkoang. Sebelumnya dalam menentukan harga pokok produksi dan juga titik impas harga, kita pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu total biaya tetap dan total biaya variabelnya. Dan di mana total biaya tetap itu merupakan alat-alat yang kita butuhkan dalam proses pembuatan kerupuk bengkoang ini, yaitu antara lain gas, pakan, baskom, wajan, kutusan, pisau, dan lain sebagainya.
di situ harga gasnya pada saat ini yaitu 19.000, ya dimana kita membutuhkannya hanya satu, dan masa pakai-nya itu selama 5 tahun, maksudnya tabung gasnya itu. Nah, jadi jadi biaya penyusutan dari gas itu yaitu 19.000 dibandingkan dengan 5 tahun pemakaiannya, jadi 3.800. Begitu juga dengan tentang baskom, lagan, tulisan, pisau, dan lain sebagainya. Kan di situ ada masa pakainya 5 tahun, 1 tahun, dan 10 tahun. Kalau yang pisau itu nanti saya beri contoh lagi cara penghitungannya, yaitu misalnya pisau harganya yaitu 15.000, jumlah yang kita gunakan yaitu 3 buah pisau, dan masa pakainya selama 5 tahun. Jadi harganya yaitu 15.000 dikalikan dengan 3 yaitu 45.000 dibandingkan dengan 5. Jadi biaya penyusutannya pisau yaitu senilai 9.000 rupiah. Jadi total biaya tetap dari keseluruhan alat gangguan ini yaitu senilai 82.200 rupiah. Selanjutnya yaitu total biaya variabelnya itu merupakan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan serbuk bengkuang, yaitu antara lain yaitu bengkuang, tepung kanji, tepung terigu, bawang putih, garam, dan sebagainya. Yang dimana harga bengkuang saat ini yang kita tulis itu harganya 2.000 rupiah, yang kita butuhkan yaitu sejumlah 32. Jadi total harga bengkuangnya yaitu 60.000 rupiah. Begitu juga dengan tepung kanji, tepung terigu, bawang putih, dan sebagainya. Jadi total variabelnya yaitu sebesar 1.642.950 rupiah. Nah, di dalam sini itu kita menggunakan 30 resep. Jadi satu resepnya itu menghasilkan 15 pouch. Yang 15 pouch itu 15 bungkus plastik. Iya. Berapa gram? 50 gram. Itu satu pouch itu berisi 50 gram. Jadi 30 resep ini kita menghasilkan 450 pouch. Terus selanjutnya keuntungan yang kita inginkan di sini kita menginginkan keuntungan sebesar 40%. Total pengeluaran atau total costnya yaitu total variabel tetap ditambah dengan total variabel itu yaitu sebesar 1.725.150 rupiah. Harga jual keseluruhannya yaitu total pengeluaran atau total cost itu ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dikalikan dengan total cost yaitu jadinya senilai 2.415.210 rupiah. Nah, kan kita memproduksinya itu jadinya sebanyak 450. Nah, jadi harga jual kita satunya itu sebesar 5.367. Di sini kami membulatkannya menjadi satu bungkus itu menjadi harganya 6.000 rupiah. Jadi penerimaan yang kami dapatkan 6.000 dikali 450 menjadi 2.700.000 rupiah. Pendapatan kita selama 1 bulan yaitu sebesar 974.850 rupiah. Selanjutnya yaitu rasio. Rasio merupakan tolak ukur keuntungan. Setelah saya hitung rasio kita yaitu sebesar 1,57, yang dimana jika rasio itu lebih besar daripada 1 maka bisnis ini layak dan bisa untuk dijalankan. Jika misalnya rasionya kurang dari 1 itu bisnisnya tidak layak dan tidak bisa diteruskan. Selanjutnya yaitu BP atau titik impas harga. Titik impas harganya yaitu Rp257.076. Jika misalkan penghasilannya selama sebulan itu kurang dari 257.000, itu maka akan mengalami kerugian. Apabila di atas 257 maka akan mengalami keuntungan. Nah, payback periodnya atau keadaan balik modalnya ibu-ibu sekalian jika
jika melakukan bisnis ini bisa selama 2,5 bulan itu udah bisa balik modal. Oke. Baik, itu aja penjelasan saya. Selanjutnya marketing kerupuk bengkuang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kan tadi udah tahu cara pembuatannya, terus anggarannya, sekarang bagian pemasarannya. Nah, untuk marketing atau pemasaran dari kerupuk bengkuang ini apa itu? Ada dua, yaitu dengan cara marketing offline dan digital marketing. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang marketing offline-nya ini. Nah, marketing offline ini salah satu kegiatan pemasaran yang bisa dilakukan secara langsung dalam menjangkau pasar. Nah, selain itu, pemasaran offline menggunakan sistem kerjasama penjualan di salah satu pihak, menitipkan produknya untuk dijualkan oleh pihak lainnya. Pemasaran ini juga lebih fokus pada brand awareness. Nah, yang belum tahu brand awareness ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sejauh mana sebuah merek dikenal oleh konsumen. Nah, contoh dari marketing offline ini yaitu bisa menitipkan produknya ke toko-toko terdekat. Ya. Selanjutnya yaitu digital marketing. Nah, digital marketing ini merupakan pemasaran suatu merek atau brand produk melalui gambar atau visual dalam memanfaatkan media digital. Jadi digital marketing salah satu cara yang kami manfaatkan untuk memasarkan produk tersebut, karena pemasaran ini mudah dijangkau oleh konsumen secara lebih tepat dan luas. Nah, digital marketing yang kami sarankan yaitu melalui Shopee dan Instagram seperti yang kami contohkan. Untuk gambar yang sebelah kiri itu melalui Shopee dan yang sebelah kanan yaitu melalui Instagram. Terus mungkin banyak yang belum tahu gimana sih caranya menjual produknya melalui Shopee. Bisa dilihat dalam video selanjutnya. Untuk mulai berjualan, dan klik mulai jual. Mulai pendaftaran sebagai penjual dengan melengkapi informasi dari nama dan alamat toko, serta alamat email dan nomor teleponmu. Atur jasa kirim pilihanmu dengan aturan minimal 1 jasa pengiriman. Untuk mengupload produk, klik ke tanda produk baru. Lengkapi segala informasi produkmu dari foto, nama, deskripsi, kategori, atribut, sampai ongkos kirim. Setelah itu, klik tampilkan. Kamu bisa mendapatkan foto produk dari berbagai sisi dan foto variasi produk jika ada, serta tambahkan video produk yang membuat pengunjung tertarik membeli produkmu. Produk yang telah kamu upload akan dijual oleh Shopee. Jadi, pastikan produkmu tidak melanggar peraturan pemerintah dan kebijakan Shopee ya. Lengkapi profil tokomu dengan klik asisten penjual dan pilih profil toko. Pastikan nama tokomu mudah diingat dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, upload foto dan video terbaik tokomu pada banner untuk menarik calon pembeli. Terakhir, tulis deskripsi tokomu dan memberitahukan produk yang kamu jual. Tunjukkan ciri khas tokomu dan alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sudah siap? Berikut beberapa tips untuk meningkatkan pesanan pertamamu. Pertama, lakukan riset kompetitor untuk mendapatkan harga produk yang sesuai dan kompetitif. Kedua, produk dengan nama, deskripsi, dan rincian produk yang akurat akan lebih mudah dicari pembeli.
Ketiga, naikkan 5 produkmu ke urutan teratas daftar produk terbaru dengan durasi 4 jam sekali. Keempat, buat voucher toko di promosi saya untuk menarik lebih banyak pembeli. Terakhir, jangan lupa promosikan toko dan produkmu di media sosial. Klik pesanan masuk. Lihat pesanan tokomu dan pilih penjualan saya. Dan klik di kemas untuk pesanan yang sudah dibayar oleh pembeli. Klik atur pengiriman dan pilih salah satu cara mengirim paket. Kamu harus segera atur pengiriman atau input resep pesanan dalam 1 hari untuk jasa pengiriman instan dan 2 hari kerja untuk jasa pengiriman non instan sebelum pesanan dianggap batal. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi pusat edukasi penjual di seller.shopee.co.id/edit. Nah, setelah tahu gimana sih caranya berjualan di Shopee, nah sekarang gimana caranya menarik konsumen di luar toko? Nah, dengan cara yaitu membuat desain. Nah, ini yang sebelah kiri itu desain untuk status WhatsApp, misalnya ini atau itu. Misalnya makan kerupuk bengkoang itu cocoknya sama apa? Misalnya sama sate, soto, mie atau nasi dan lain-lainnya. Nah, untuk yang desain satunya ini untuk katalog produknya dari kebun. Nah, selain itu, apa sih yang membuat menarik para konsumen? Yaitu dengan cara membuat promo atau gratis ongkir, yaitu misalnya saja vertical sale dengan mengadakan diskon 77% dan mengadakan gratis ongkir dengan cara dan ketentuan yang berlaku. Next. Nah, lalu gimana sih caranya membuat foto produk ini lebih menarik? Nah, seperti yang gambar yang sebelah kiri ini, itu hanya memanfaatkan cabai merah dan bawang putih dan botol kaca biasa. Nah, seperti yang gambar kedua dan ketiga ini salah satu contoh desain untuk Instagram agar menarik konsumen. Lalu gimana sih untuk mendapatkan desain yang lebih menarik itu dan mudah? Next. Yaitu melalui website Canva ini sudah tersedia banyak desain, tinggal mengganti nama, foto dan warnanya saja. Selain itu tidak hanya untuk postingan Instagram, bisa untuk membuat undangan, kartu nama dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti itu dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Nurul. Begitu untuk cara pemasaran secara online gitu. Nah, tadi ada yang tanya berapa sih kira-kira penjualannya? Untuk kerupuk bengkoang ini satu kemasan harganya 6.000. Nah, itu sudah labanya sekitar 2.200 bisa jadi. Tapi kalau seumpama ibu-ibu mau berinovasi lagi atau mau diganti kemasannya sama plastik biasa, monggo, karena itu menjadi lebih murah. Dan untuk kerupuk bengkoang ini mungkin bisa langsung dipraktekkan di rumah sama ibu-ibu, dan nanti yang ingin membuka usaha kerupuk bengkoang bisa kita dampingi langsung untuk pembuatannya hingga pemasarannya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kerupuk bengkoang ini kita awalnya terinspirasi dari bengkoang yang tidak lolos sortir dan kita berinisiatif untuk membuat kerupuk bengkoang. Kita langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, yaitu simbolis peluncuran atau launching produk kerupuk bengkoang dan serah terima produk dari mahasiswa KKN kepada Desa Ngamarjo yang akan diwakilkan oleh perwakilan kami dari Mas Jajuli kepada Ibu Kepala Desa kita tercinta. Kepada beliau dipersilakan. Jangan backgroundnya. Bentar.
Satu, dua, tiga. Saling dulu. Nah, dengan ini untuk produk perempuan bisa diterima, Ibu. Puji syukur alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga produksi kerupuk bengkong ini dapat terus berkelanjutan hingga berkembang untuk menjadi salah satu produk unggulan khas Desa Mangkarejo. Amin. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan dengan acara selanjutnya, Ibu. Acara keluarga bisa senang-senang. Monggo silahkan yang mau karaokean.